Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menutorialkan cara mengatasi kopling motor Yamaha Vixion selip, kemudian ngoper gigi pun keras, susah netral, dan tentunya kurang responsif. Oke, pertama-tama kita buka dulu engkol menggunakan kunci 19, kemudian bracket menggunakan kunci 12, kemudian blok mesin kita buka menggunakan kunci 8. Sekalian saya akan ubah di bagian rumah kampas koplingnya ya. Saya akan tambah lubang, saya akan bor menggunakan mata bor 2 mili supaya pelumasan di kampas kopling itu lebih maksimal, tidak membuat si kampas kopling cepat gosong. Oke teman-teman, ini baut udah terlepas semua, tinggal kita sediakan wadah untuk penampungan oli. Kemudian kalau susah tinggal kita pukul aja di bagian bloknya atas dan bawah ya, seperti ini. Oke, ini udah terlepas, tinggal kita tarik secara perlahan ya teman-teman. Nah, seperti ini cara penarikannya ya. Oke, kemudian kita sediakan kunci 10 ya untuk membuka per kopling seperti ini. Nah, kita lepas saja, kemudian tinggal kita lepas untuk tutupnya. Oke, untuk tutupnya masih bagus ya, belum aus. Kemudian tinggal kita buka untuk bagian kampas kopling dan plat geseknya. Nah teman-teman, bisa kita lihat sendiri kampas koplingnya ada yang gosong 1 biji ya. Tuh, ada yang gosong 1 biji, tapi yang keempatnya itu masih aman. Nah, ini adalah penyebab si motor menjadi selip. Kemudian di sini saya akan melakukan ubahan juga ya. Kita buka dulu untuk sepi murnya ya, menggunakan obeng min kita lepas. Kemudian kita sediakan kunci 19. Namun di sini murnya bekas betelan ya, teman-teman, jadi agak susah masukin kuncinya. Jadi harus kita pukul seperti ini, kemudian tinggal kita buka untuk murnya. Oke teman-teman, ini udah terlepas, tinggal kita buka rumah kampas koplingnya seperti ini. Nah, ini udah terlepas ya, masih bagus untuk rumah kampas koplingnya. Kemudian kita buka ring. Nah, ring, kemudian mangkok koplingnya kita lepas. Kemudian ada ring di belakang, dan di belakangnya lagi ada ring ya, tipis. Oke, nah di sini untuk bawaannya itu ada lubang juga ya, cuman sedikit ya teman-teman tuh. Nah, di sini saya akan melakukan tambahan ya, tambahan lubang supaya lebih maksimal untuk pelumasan oli di kampas koplingnya. Nah, di sini saya akan bor kurang lebih 8 lubang ya, jeda dengan 1 ya, jeda 1. Nah, setelah dibor, kemudian tinggal kita bersihkan ya menggunakan bensin ataupun cleaner ya teman-teman, supaya gram-gramnya hilang. Nah, setelah kita bersihkan, kita semprot, kemudian kita amplas ya teman-teman bekas pengeborannya supaya lebih lancar untuk plat gesek saat jalan kiri kanannya. Seperti ini ya, menggunakan amplas ataupun kikir ya. Nah, jadi seperti ini ya lubangnya tuh. Nah, seperti ini ya, di jeda-jeda tuh ya, di setiap sekatnya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Nah, jadi si oli nanti bakalan masuk dari sini. Oke, kemudian tinggal kita semprot lagi, kemudian kita coba ya menggunakan plat geseknya. Harus lancar ya, jangan sampai seret. Kalau seret itu gagal, harus lancar seperti ini nih. Supaya pergerakan plat geseknya itu lebih leluasa ya, jadi nggak terjadi kemacetan. Nah, seperti ini udah aman ya teman-teman. Tuh, harus seperti ini. Ini udah oke ya. Oke, kemudian tinggal proses pemasangan engkol ya. Kenapa saya buka engkol? Karena saya tadi habis bersihin packing-packingnya ya, karena packingnya rusak. Jadi sekalian saya ganti. Nah, cara masukin engkolnya seperti ini. Kita gunakan engkolnya, kemudian kita tarik ke belakang dan kita masukin untuk pernya. Nah, kemudian kita pasang ring, kemudian kita pasang mangkok ya. Gigi gendang ya, ini gigi gendang mangkok kopling. Kemudian kita pasang ring seperti ini. Tinggal kita pasang rumah kampas kopling. Nah, seperti ini, kemudian tinggal kita pasang ring pengunci, kita pasangkan murnya, kemudian kita kencangkan. Nah, nanti jadi si oli untuk motor Yamaha Vixion itu olinya bukan dari bawah ya, tapi dari transmisi ataupun gigi rasio yang masuk ke kampas kopling teman-teman. Nah, dari situ, dari lubang gearbox ya. Jadi pelumasannya dari lubang gearbox terus masuk ke kampas kopling. Nah, di sini saya akan melakukan satu saja ganti kampas kopling ya, karena di sini saya punya kampas kopling bekas tapi masih bagus. Saya akan ganti untuk yang gosongnya. Oke, sebelum kita pemasangan kampas koplingnya, kita lumasi pakai oli dulu ya. Kemudian untuk pemasangan plat gesek, yang tumpul yang rata, kalau saya pasang yang rata ke dalam, yang tumpul keluar seperti ini ya, harus sama. Misalkan kalau mau rata keluar harus sama, ratanya keluar semua ya. Kalau mau tumpulnya keluar semua, tumpul keluar semua, itu bolak-balik bebas ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang gotri ataupun bola baja. Nah, kita masukkan ke transmisinya, kemudian kita pasang tutupnya, sesuaikan dengan titik dan topnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah terpasang, tinggal kita pasang per koplingnya.
Supaya apa? Kita harus pasang sesuai top titik antara tutupnya supaya lebih ngeplak dan lebih napak ya teman-teman. Jadi pergeserannya lebih pas. Oke, tinggal kita kencangkan aja untuk per koplingnya menggunakan kunci 10 seperti ini yang rata ya. Oke ya, kita kencangkan secara perlahan. Nah, fungsinya pengeboran itu jadi supaya si kampas koplingnya lebih terlumasi dengan oli ya, lebih maksimal. Jadi tidak bakalan cepat gosong ya. Jadi bakalan lebih awet teman-teman, dan ini tidak merusak komponen lain. Pokoknya aman banget. Kemudian tinggal kita coba tekan-tekan koplingnya sambil kita putar rodanya, kita masukin giginya. Nah, bisa kita lihat ini putarannya, putaran plat gesek antara kampas koplingnya. Nah, di sini terjadi keolengan teman-teman. Ya, putarannya oleng. Kenapa bisa oleng? Itu sebab pembongkaran yang pertama itu di betel ya, murnya dibuka menggunakan palu, jadinya ada bengkok di as transmisinya ya teman-teman. Tapi ini nggak seberapa ya, jadi ini masih toleransi lah kalau segini mah. Jadi kalau mau buka mur usahakan harus pakai kunci, jangan di betel ya supaya nggak bengkok. Oke, kemudian kita pasang packing kopling, kemudian ada dua buah bos ya, kiri dan kanan itu sebagai bos center. Tinggal kita pasang lagi untuk blok couplingnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangin aja. Untuk bautnya jangan sampai tertukar ya. Ada yang panjang satu, kemudian yang agak panjang di atas semua, kemudian yang agak pendek di bawah ya teman-teman. Kalau misalkan tertukar nantinya bisa jadi dol ataupun si bautnya patah ya. Jadi bautnya harus sesuaikan dengan posisinya semula. Kemudian kita kencangkan secara menyilang ya supaya pengencangannya rata. Oke, setelah itu tinggal kita pasang engkol seperti ini. Tinggal kita coba engkol-engkol. Nah, ini udah oke ya, tinggal kita pasang bracket engkol ya. Kita kencangkan lagi menggunakan kunci 12, kemudian engkol menggunakan kunci 19 ya teman-teman. Nah, seperti ini secukupnya aja kencanginnya ya. Oke, setelah kencang semuanya tinggal kita pasang tutup oli ya, tutup pembuangan oli, karena di sini saya udah bersihkan semuanya, jadi si olinya dikuras dan olinya pun diganti. Oke, setelah itu olinya dimasukin ya, oli baru kita masukin, kemudian tinggal kita coba hidupkan. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan penyetelan kopling juga ya. Kita setel kopling bisa dari handle kopling ataupun dari bawah ya, dari bawah bisa. Nah, dari bawah bisa ya teman-teman. Tinggal kita setel aja, sesuaikan spasi ataupun jangkauan handle koplingnya itu mau dangkal atau mau jauh, itu teman-teman tinggal sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Asal jangan terlalu dangkal, asal jangan terlalu jauh, itu nggak bakalan enak juga. Kalau misalkan terlalu dekat sama setang itu bakalan kurang ngopling ya, nantinya si motor itu ketika ngoper gigi itu jadi keras, bahkan susah netral. Kalau misalkan terlalu dangkal, terlalu dekat, itu nggak enak saat lepas koplingnya. Bisa-bisa kalau kedangkalan si kopling selip. Oke teman-teman, dan ini pun udah saya coba, koplingnya enak banget ya, udah ngancul-ngancul seperti itu, udah responsif kembali. Yang tadinya selip megung ya akibat kampas kopling yang tadi saya ganti satunya gosong ya. Jadi itu penyebabnya untuk motor Pixen kurang responsif, bisa disebabkan dari kampas kopling yang sudah aus. Oke teman-teman, setelah saya jajal sekarang pun motor sudah enak ya, tarikan lebih responsif, kemudian ngoper gigi enak, dan netralinya juga mudah. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.